Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Alhamdulillah. Sore hari ini kita berjumpa kembali dengan kita channel-channel muslim yang ada di bawah naungan Risalah Islam Media TV. Baik, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Pada sore hari ini ada kajian yang menarik, yaitu kita akan mengkaji ya, mengkaji perjalanan dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang akan kita kupas melalui Taurat ya. Jika selama ini mungkin kita banyak sekali sering menjumpai perdebatan antara muslim dengan pihak sebelah mengenai tentang perjalanan Nabi Allah Ibrahim ini. Nah, bagaimana kita akan mengkaji ini supaya nanti kita akan ketemu titik terangnya secara jelas. Oleh karena itu, monggo kita simak bersama-sama kajian sore perjalanan Nabi Allah Ibrahim, dikupas atau dilihat dari semua kitab tentunya ya, Al-Qur'an dan Taurat di sini. Sebab itu di sini sudah hadir kawan kita dari Maulana bin Zakaria Channel ya di YouTube-nya. Kawan-kawan muslim juga mohon dukungan untuk channel-channel kita ini, channel muslim. Ya sudah hadir Kang Sueb situ. Selamat sore Kang Sueb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Totok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Sueb, sudah siap ini ya? Insya Allah siap. Baik, dengan tentunya mengucap puji syukur alhamdulillah dan serta tidak lupa curahan salatullahi ma'asalamihi, mudah-mudahan tetap senantiasa tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian sore bersama Kang Sueb dari channel Maulana bin Zakaria tentang perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bisa segera kita simak. Monggo Kang Sueb, waktu dan tempat sepenuhnya. Oke, terima kasih Kang Totok selaku moderator ya pada sore hari yang berbahagia ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, jumpa kita pada sore hari yang berbahagia ini. Kita bakal melacak perjalanan Nabi Ibrahim. Di mana di sini kita mengupas dari sisi yang lain ya, berdasarkan dokumen-dokumen eksternal dari Islam itu sendiri. Ini dalam hal ini kita mencoba melacak perjalanan Nabi Ibrahim berdasarkan dokumen-dokumen dan teks-teks rabbinik, ya. Begitu. Nah, untuk itu mungkin saya langsung saja memulai. Kan sering kan mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu nggak pernah ke tempatnya Nabi Ismail apa segala macam gitu kan. Nah, untuk sebelum itu mungkin kita perlu mencari tahu gitu kan. Kira-kira di dalam Torah ya. Dalam Torah itu sendiri kira-kira Nabi Ismail itu tinggalnya di mana sih? Nah. Ya, soalnya yang kita tahu ada di sekitar daerah Irak ya, Kang Soal. Selama ini kita tahu. Tapi nanti kita akan kaji ini. Lanjut. Menurut saya sudut pandang rabbinik, kira-kira Nabi Ismail itu tinggalnya di mana sih kan gitu? Nah, biar supaya tidak terkesan kita berasumsi, biar ini bukan tafsiran pribadi saya, bukan pendapat pribadi saya ataupun Bang Totok yang hadir di sini, kita mencoba mengembalikan sesuai dengan internal mereka. Pandangan mereka seperti apa sih? Kan gitu kan? Nah,
Ini dokumen yang saya gunakan adalah The Samaritan Version of Shadia Gaon's Translation of the Pentateuch by Tamarjawi. Di sini Tamarjawi selaku pakar dalam bidang filologi, linguistik ataupun critical text dalam bidang agama Judaism itu sendiri. Di mana beliau ini sangat pakar dalam ahli bahasa Ibrani, Aramaik maupun Arab. Ya. Dan ini bukan dari Muslim. Tamarjawi bukan orang Islam ya. Iya, iya. Nah, kita mulai dari dalam Sefer Bereshit perek Shneim Aisher, perek Aisharim V1 pasuk Aisharim V1, atau ini kita sebut yang Kejadian pasal 21 ayat yang ke-21. Nah, kita langsung saja dalam dokumen tadi. Kita scroll, kita cari Kejadian 21 ya. Bentar, Rakrega. Kejadian 21. Ya. Ayat yang ke-21. Nah ini. Kejadian 21. 21. Dari sini ya. Dimulai dari tanda yang saya lingkarin ya. Iya, iya. Dikatakan, itu yang saya lingkari bacanya, wasakana, ini teksnya sekalipun hurufnya Ibrani, tapi dibaca bukan bahasa Ibrani ya. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Oh ya. Nah, dimulai dari yang ke-21. Wasakana fi bariyah al-Hijaz fa akhadat lahu ummuhu imra'ah min baladil Masra. Imra'ah min baladil Masra. Jadi kurang lebihnya kalau kita baca secara ini lengkap, wasakana fi bariyah ya al-Hijaz fa akhadat lahu ummuhu ya imruhu min baladi Masra. Nah. Di sini kalau kita artikan secara harfiah begini. Dia Nabi Ismail wasakana, dan dia Nabi Ismail ya telah tinggal fi bariyah. Sorry. Dan dia Nabi Ismail wasakana, dan dia Nabi Ismail alaihissalam telah tinggal fi bariyah al-Hijaz ya, di pegunungan atau padang gurun disebut dengan al-Hijaz. Fa akhadat lahu, maka telah mengambil baginya Nabi Ismail alaihissalam ummuhu, jadi ibunya Nabi Ismail alaihissalam itu telah mengambil untuknya imro'ah, seorang wanita. Jadi maknanya adalah seorang perempuan yang diambil oleh ibunya untuknya, untuk Nabi Ismail alaihissalam yang berasal dari Mesir, min baladi Masra. Jadi pada Kejadian atau Sefer Bereshit ya, perek Aisharim V1 pasuk Aisharim V1 atau Kejadian pasal 21 nomor 2 ayat ke-21 memberikan informasi bahwa inilah wilayah yang menjadi tempat tinggalnya Nabi Ismail alaihissalam, yang di dalam Targum Rav Shadia Gaon versi Samaria tadi, the translation of the Pentateuch Samarian version, disebutkan dengan ungkapan al-Hijaz. Nah, mungkin perlu sekan saya baca dalam versi teks Ibrani versi Masyorahnya. Satu ya. Dikatakan ayat ke-21,
Yosef bemidbar paran watikah lo immo isya me'eret mitrayim. Ya, dalam surah disebutkan bemidbar paran, wilayah padang gurun. Sementara dalam Targum Rafsadiagaon tadi, dalam Targum Rafsadiagaon tadi disebutkan fi bariyah al-Hijaz. Saya harap jelas ya di sini. Semua kelihatan ya. Saya nggak tahu kalau di live chat kelihatan atau tidak. Fi bariyah al-Hijaz. Artinya ungkapan bemidbar paran dalam teks Mesyora tadi bukanlah merujuk pada ungkapan yang berbeda dari istilah al-Hijaz. Jadi bemidbar paran dan al-Hijaz tidak sama sekali merujuk pada lokasi yang berbeda. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang linguistik, pada Sefer Bereshit perek 12 Aisharim ve Echad, pasuk Aisharim ve Echad, ungkapan bemidbar paran adalah tempat atau lokasi yang pernah disinggahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum peristiwa kelahiran dari kedua anaknya. Jadi nama sebuah lokasi ialah bisa menjadi sebuah penanda bahwa ada sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dan memang betul tempat paran ini nanti akan menjadi lokasi penting dari kediaman Nabi Ismail alaihissalam. Yang dalam arti harafiahnya terkait dengan makna al-Hijaz. Dalam Targum Rabai Syadagaon tadi yang warna merah tadi ya. Sekarang kita perlu melihat ya dalam teks Mesyora, tapi kita menggunakan targumnya Yonatan bin Uziel. Dalam dalam kitab yang sama, dalam Sefer Bereshit perek Aisharim ve Echad, pasuk Aisharim ve Echad. Bentar, saya tunjukkan datanya dulu ya. Iya. Sambil Kang Sueb mencari, ini ada yang perlu mungkin kita sampaikan ke pemirsa, Kang Sueb. Bahwasanya tadi memang sempat kita melihat tulisannya kok tulisan Hebrew, tapi di pelafalannya persis bahasa Arab ya, karena itu memang sebenarnya bahasa Arab, kawan-kawan. Jadi itu bahasa Arab, memang cuma ditulis dengan bahasa Hebrew gitu ya, Kang Sueb ya. Ya. Jadi sama saja dengan di Indonesia itu kan sudah banyak itu surat Yasin yang ditulis dengan ada Arabnya, ada bahasa Indonesianya, mungkin seperti itu Kang Syed. Ya. Kalau di Jawa itu kita dengar dengan istilah pegon. Iya, huruf pegon ya. Jadi kalau itu pegon ala ini ya. Ala Hebrew ya. Tadi ya. Nah, oke. Ya, jadi mungkin takutnya ada yang kebingungan lah. Ini tulisan Arab tahun berapa kok seperti ini gitu mungkin. Nah, jadi monggo. Kita lanjut. Ya. Nah, saya baca ya. Veyatif bemidbara de paran unesif itta yat adisha veterkha unesivat le imme yat petima itta me ar'a demitrayim. Setanda ya. Teman-teman perhatikan teks yang saya tandai itu. Pada teks yang telah saya tandai ini, ya, terdapat sebuah nama spesial yang disebutkan di situ, Yat Petima. Nama ini bukanlah sembarangan nama. Nama ini muncul dalam versi Targumnya Yonatan bin Uziel, ya, disebutkan nama Petima. Jadi nama Petima itu adalah nama yang kuno sebetulnya. Nama yang purba. Muncul dalam tradisi bahasa Aramaik. Ketika mengacu pada sosok manusia perempuan yang menjadi istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi, mungkin kita akan bertanya, kalau begitu
nama Fatimah ini adalah nama Islam? Jawabannya bukan. Tetapi merupakan nama yang ada muncul dalam tradisi Yahudi. Nama yang ada dalam tradisi Islam itu sebetulnya merupakan warisan dari tradisi sebelumnya. Kita kenal, misalnya dalam tradisi Islam itu ada anaknya Nabi Muhammad SAW itu namanya Fatimah kan? Iya, iya. Tapi itu bukan satu-satunya nama, sebelum Islam itu ada tokoh lain yang bernama Fatimah binti Asad. Itu sebelum Islam datang, Fatimah itu sudah muncul namanya, Fatimah binti Asad. Jadi pada era pra-Islam atau nama Fatimah sudah menjadi semacam tradisi ya di kalangan bangsa. Kemudian nama Fatimah juga muncul di masa eranya Islam. Anaknya Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian sebelum munculnya bangsa yang disebut bangsa Quraisy. Itu tradisi Ismail sudah mengenal yang disebut tokoh wanitanya adalah nama Fatimah ini. Jadi ini semakin ini ya memperjelas atau semakin menguatkan bahwasanya memang ada keterkaitan khusus ya antara bangsa Arab dengan Nabi Ismail gitu ya. Iya. Jadi jalurnya nasabnya jelas ini. Ya. Ya. Sehingga kalau kita lihat dari bahasa Arab itu sendiri, kalau dikatakan ini pengaruh dari Islam, ini nampaknya kita harus hati-hati. Karena nampaknya kalau itu diambil dari bahasa Arab, ya, itu harus bisa dibuktikan akar katanya apa. Iya, iya. Begitu. Nah, supaya teman-teman pun juga tahu ya, dan saya juga nggak berasumsi. Nah, mungkin kita perlu tunjukkan sedikit ya. Kalau bahasa Arab itu pasti ada ini ya, kita kenal kan tasrif gitu ya. Pasti ada akar katanya gitu. Jadi sebenarnya dalam bahasa Ibro itu Fatimah atau Fatimah, Kang Syed? Kalau dalam bahasa gini, dia cuma perbedaan cuma pada dialek atau pelafalan. Kalau dalam bahasa Ibrani Patoma, dalam bahasa Aramaik Fatimah. Ada nanti saya sudah siapkan dokumennya kok. Iya, siap. Nanti saya tunjukkan. Bentar ya, saya ambil datanya dulu. Iya, sambil menunggu Bang Sueb masih mempersiapkan dokumen-dokumen, ya jangan lupa kawan-kawan di support channel-channel Muslim ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, serta komentar-komentar yang membangun tentunya. Oke, udah. Gimana Kang Sueb? Sudah siap? Jadi kata nama Fatimah ini akar katanya ini. Akar katanya ini. Pay. Mohon maaf tulisannya jelek ya. Tet. Mem Sofit. Artinya extension atau perpanjangan atau perluasan. Length artinya panjang. Itu nama arti dari nama Fatimah. Ya. Jelas, syarat jelas ya. Ini bukan bahasa Ibrani ya. Sekalipun tertulis menggunakan aksara Ibrani, tapi ini bahasa pelafalannya menggunakan pelafalan bahasa Aramaik. Oh, Aramaik. Dari Targum Rabbi Yonatan bin Uziel.
Hmm. Nah, sekarang kita mulai masuk pada, jadi kita udah tahu ya, Nabi Ismail alaihissalam tinggalnya di mana? Di Ya kan? ya, Al-Hijaz. di Hijaz ya. Ya. Hijaz yang sekarang disebutkan juga ada Hijaz itu sekarang. Kenapa? Di Saudi Arabia itu kan ada sebuah kota namanya Hijaz gitu ya. Nah, Apa Hijaz yang itu? Iya. Nah, sekarang kita cari tahu Nabi Ibrahim itu dia perginya kemana sih? Kan gitu kan? Iya, iya. Nah, kita balik ke dokumen yang tadi. Pada Sefer Bereshit, ya. Perek Snei Asher atau perek 12 pasuk 9. Tesya 9 ya. Nomor 9. Nomor 9. Nah ini. Saya kelihatan ya. Iya, iya. Oh, jelas. Ini udah tahu kan, ini bacanya bahasa Arab ya. Dikatakan begini. Dikatakan summa rakhla wa kullama marrakhla ila selingkar al-qiblah yang artinya Nabi Ibrahim alaihissalam mengerjakan perjalanan semakin ke arah selatan menuju ke arah al-qiblah. Yang dalam bahasa Ibraninya, kita lihat. Vayisha Avram halloch vennasho'a hannegba. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke Targum Misora. Nah, rakhala Abram kullama marrakhala ila al-qiblah. Ya. Nah, dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengadakan perjalanan semakin ke arah selatan menuju ke arah al-qiblah. Jelas ya? Ini al-qiblah. Jelas? Iya. Dan kalau disebutkan al-qiblah itu paralel dengan tanah selatan, yang pada konteks Ibraninya adalah Hanekba. Jadi tanah Negeb atau tanah selatan atau al-qiblah, kalau Negeb itu kan selatannya Israel. Kalau kita pahami dalam konteks geografi. Tetapi di sini ya, apakah di sini adalah apakah menuju kepada Negeb yang itu atau ke Negeb yang lain? Kalau di Negeb itu tidak ada informasi tentang bangunan yang disebut al-qiblah, kecuali itu diartikan dengan yang lain. Padahal Yerusalem itu kan di utaranya tanah Negeb. Tanah Negeb itu bukan di utaranya tanah Yudea. Di situ ada Yerusalem, tapi tanah Negeb itu letaknya di selatan, tanah dari Yudea. Makanya disebut istilahnya Han-Negeb. Han-Negba, sorry. Nah,
Jika kita merujuk pada karyanya Rabbi Syedagaon, di sini beliau memberi kita tuntunan sekaligus arahan. Yang tadi itu kan, yang ini. Ini. Al-Qiblah. Ya. Beliau Rabbi Syedagaon, ini Rasak ya singkatannya, Rabbi Syedagaon memberikan arahan kepada kita dalam teks ini bahwa yang ini. Nah, di sini. Yang 9 tadi, nah ini. Ya, nah dari sini. Nah. Dalam Targum Rabb Syedagaon yang The Samaritan Version, summa rakhala wa kullama marrakhala ila al-qiblah. Nah. Ya. Kemudian ya Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengadakan perjalanan dan terus mengadakan perjalanan sampai ke arah selatan. Jadi selatannya itu bukan sekedar selatan, ya, tetapi terus menuju ke arah yang paling selatan, maksudnya itu. Dan dalam Targum itu disebutkan dengan istilah al-qiblah. Jadi arahnya itu menuju sampai ke arah yang disebut sebagai al-qiblah. Tentu kita bertanya-tanya gitu kan, apa sih yang dimaksud dengan al-qiblah? Mari kita lihat di dalam apa namanya? Dalam Kejadian 20 sini. Dalam Kejadian 20 dalam ke slide berikutnya, Kejadian 20 nomor 1. Sini ya. Kejadian pasal 20 nomor 1 dalam versi The Samaritan Targum Rabbi Syedagaon versi Samaria ya. Dikatakan begini. Warrakhala min hunak ya Ibrahim atau Abraham ila balad al-qiblah. Ya. Jadi dia Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari sana menuju ke negeri yang disebut al-qiblah. Begitu. Nah, tentu bertanya-tanya gitu kan, apa sih kira-kira apa sih yang dimaksud dengan negeri al-qiblah? Iya. Yang jelas negeri dari al-qiblah itu sendiri berbeda dengan negeri Filistin. Itu berbeda. Nah. Jadi al-qiblah itu bukan Palestina ya? Bukan, Filistin. Fanta, okay. Filistin. Ya. Nah, kita lihat. Saya ganti dokumen dulu ya. Sebentar. Saya ambil dokumen dulu. Iya, baik. Ya, jadi sambil menunggu Kang Soeb kembali. Monggo. Jadi mungkin ya sambil saya ngomong Bang Soeb siapkan ya. Iya. Ya biar nggak kosong gitu. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa kita simak ya betapa semakin dijelaskan ini akan
semakin mendekati kebenaran dari Al-Quran itu sendiri yang walaupun tidak terlalu banyak menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim ini. Nah, dari apa yang dipaparkan tadi, tentunya ini sudah mulai mengarah, gitu, mengarah kepada kebenaran Islam. Nah, ini kita jadi penasaran, memang semuanya kita jadi penasaran ini. Saya yakin pemirsa juga penasaran, mana sih yang disebut negeri Al-Qiblah itu ya. Nanti ini kita sambil nunggu Bang Sueb. Gimana Bang Sueb? Udah. Oke, baik. Berarti kan kita menggunakan dokumennya para rabai. Itu di covernya itu kalau mau dibaca itu bahasanya Pirkei Rabai Eliezer. Apa itu artinya? Ini merupakan suatu dokumen yang dimana digunakan kalau saya nggak keliru itu di sekitar abad ke-1. Abad ke-1 gitu. Masehi. Digunakan untuk memahami ini apa namanya? Untuk memahami kitab Kejadian atau Sefer Bereshit dalam bahasa Ibrani. Gitu. Ya. Kita lihat ya sini. Nah, ini. Insya Allah jelas ya? Iya. Jelas tapi agak ngeblur, tapi jelas ya. Ya. Nanti saya terjemahkan. Dikatakan Udli akhir shalosh shanim halach Abraham lirot et Ismail beno. Ya. Jadi diterjemahkan kemudian setelah masa 3 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam mengadakan perjalanan untuk melihat, berkunjung atau menemui Nabi Ismail alaihissalam sebagai ya gini. Kemudian setelah masa 3 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam mengadakan perjalanan untuk melihat atau berkunjung atau menemui Nabi Ismail putranya, Beno. Ya, putranya. Begitu. Nah, tadi kita udah tahu kan Nabi Ismail tinggalnya di mana? Di mana ya? Di Hijaz. Hijaz. Ya kan? Nah, kalau misalkan Nabi Ibrahim pergi menemui Nabi Ismail, berarti perginya kemana? Ya jelas pergi ke Hijaz. Nah, berarti bangunan di Al-Qiblah itu adanya di mana? Di Hijaz. Apa itu Al-Hijaz? Nah ini Bang Suad, mau itu tanah Arab. Itu kira-kira Al-Hijaz. Tanah Arab kan? Iya kan? Iya. Mungkin gitu. Ini kalau salah mohon dikoreksi bahwasanya bumi Al-Hijaz itu apakah itu yang dikatakan daerah yang ada pas di tengah-tengah tanah Arab atau gimana itu Kang Suad? Betul nggak itu? Emang itu di Arab? Iya. Nanti kita coba gabungkan dengan kajian yang kemarin ya. Iya. Buat teman-teman yang baru nonton hari ini gitu kan. Iya. Kita lanjut. Nah, kita baca dari sini ya. Satu tandai. Dikatakan Vesalkha immo velakakha lo isha mivet aviha ushma patoma. Fatoma. Fanta ya. P. Tanpa dages. Ushma Fatoma. Ya. Nah, tadi di dalam bahasa Aramaik tadi apa? Tentu masih ingat yang tadi?
Fatoma dalam bahasa Aramaiknya apa tadi? Fatoma dalam bahasa Arab Fatima. Fatima ya. Nah, sebetulnya itu sama. Sama itu sebetulnya. Cuman perbedaan dialek. Cuman ini tadi disebut dilafalkan dengan bahasa Aramaik. Yang dokumen yang barusan saya tunjukkan itu dilafalkan dengan bahasa Ibrani. Fatoma dan Fatima itu sebetulnya maksudnya sama. Gitu. Ya. Jadi di situ di artinya begini, saya tunjukkan lagi ya. Dari sini. Vesalkha immo velakha lo isyamivet aviha usyema Fatoma. Artinya, ibunya Nabi Ismail alaihissalam telah mengutus dia, ibunya itu telah mengambil bagi dia, Nabi Ismail alaihissalam, seorang perempuan dari rumahnya, dari rumah bapaknya, dan namanya Fatima. Dalam bahasa Aramaiknya atau dalam bahasa Ibrani adalah Fatoma. Gitu. Nah, saya ceritakan sedikit bahwa maksudnya ibunda Nabi Ismail alaihissalam atau Siti Hajar mengambil seorang perempuan untuk dinikahkan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Perempuan itu berasal dari rumahnya Siti Hajar itu sendiri. Dari rumah bapaknya itu sendiri. Padahal kita tahu Siti Hajar merupakan anak dari Fir'aun. Sementara istrinya Nabi Ismail alaihissalam berasal dari rumahnya Fir'aun juga. Makanya disebut dengan istilah Mivait Aviha, dari rumah bapaknya. Berasal dari rumah bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya Siti Hajar itu sendiri. Iya. Sebentar Kang Dad. Sebentar. Nah, ini kita baru tahu ya bahwasanya Siti Hajar ini masih ada keterkaitan keluarga mungkin dengan Firaun. Ini Firaun yang dimaksud Firaun yang mana ini, Bang Sueb? Nah, nanti saya tunjukkan datanya, ada di sini. Bentar ya. Saya ambilkan datanya dulu. Bentar. Supaya gampang dan murah meriah, dan juga kita nggak kesulitan. Nah. Hagar adalah putri Fir'aun yang ketika dia melihat keajaiban yang telah dilakukan untuk mengambil Sarah, dia berkata, lebih baik putriku menjadi pelayan di rumah pria ini daripada menjadi nyonya di rumah pria lain. Terdapat dalam Kejadian pasal ke-16 ayat ke-1. Nah, teks Ibraninya dikatakan begini. Bentar. Nah, dikatakan begini. Vesharai eshet Avram lo yalda lo velah sifcha mitrit ushema Hagar. Nah, ini kata Rabai Shlomo ben Yitzchak atau Rashi, bahwa dia adalah anak dari Hagar. Dia adalah putri dari Fir'aun. Jadi bukan budak. Jadi tuduhannya salah ya, salah alamat. Kalau bukan budak, ibunda Nabi Ismail bukan budak. Tapi seorang putri dari Raja Fir'aun. Kenapa? Berarti kan putri raja ini. Ya, putri raja, bukan budak. Iya, jadi ada kalangan-kalangan tertentu yang mengatakan bahwa beliau itu adalah budak, itu berarti salah ya. Kalau kita lihat salah dari alamat itu. Nggak pernah ada dokumen kayak gitu. Iya. Ini yang ngomong para rabi loh. Bukan rabi abal-abal, otoritatif ini. Ini bukan kata saya, bukan kata Bang Mas Totok, bukan kata siapa-siapa, tapi ini kata Rabai Shlomo ben Yitzchak. Tersingkat dengan Rashi.
Gitu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke dokumen yang tadi. Nah, dari sini ya. Dikatakan Ahmad Abraham ya. Wahaya mitpalel lifne hakadosh baruchu alve albeno be wenit male veito shell. Aduh, begini. Bentar. Coba saya ulang ya. Ahmad Abraham wahaya mitpalel lifne hakadosh baruchu. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu bangkit, kemudian ia berdoa mitpalel atau tefillah. Mitpalel, satu akar kata, mitpalel, berdoa di hadapan Hakadosh Baruchu, Hashem, Adonai, kepada anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi ceritanya itu Nabi Ibrahim alaihissalam berkunjung menemui Nabi Ismail alaihissalam, dan itu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ya, kemudian doanya itu dihadapkan kepada Hakadosh Baruchu, kepada Hashem, kepada Adonai, kepada anaknya. Itu ringkasnya seperti itu. Kita lanjut. Hakadosh Baruchu. Nah, dikatakan begini. Dari sini ya. Mana tadi? Oh, ini. Baruhu, nah ini. Albino wenit male veito shel Yismael mikol tov. Dari sini ya. Albino wenit male veito shel Yismael mikol tov. Artinya, jadi rumahnya Nabi Ismail alaihissalam itu juga diberkati keluarganya Ya. oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keseluruhan kebaikan atau mikol tov. Jadi ringkasnya ya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi rumahnya Nabi Ismail alaihissalam dan mendoakan Nabi Ismail alaihissalam serta rumah tangganya Nabi Ismail alaihissalam dan anak-anaknya Ismail alaihissalam dengan penuh kebaikan atau mikol tov. Iya, kalau saya tidak salah ingat itu kayaknya juga dijelaskan di Al-Quran itu ya, tentang doa Nabi Ibrahim itu. Begitu. Nah, jadi kita udah mendapatkan sebuah informasi berdasarkan dari penjabaran dan teks-teks dan dokumen-dokumen serta dokumen-dokumen para rabai ya, mengatakan bahwa apa namanya, Nabi Ismail tadi kan kita udah tahu tinggalnya di Al-Hijaz, ya kan? Nah, Nabi Ibrahim berkunjung berjalanan menuju ke arah yang disebut dengan Al-Qiblah, gitu, ya kan? Nabi Ibrahim menuju ke arah disebut Al-Qiblah. Arah Al-Qiblah. Nah, ke selatan ya. Ke selatan. Ketika dokumen Pirkei Rabai Eliezer mengatakan Nabi Ibrahim itu menemui putranya ya, Halach Avram lirot et Ismail beno. Nah, tadi Nabi Ismail kan ada di Al-Hijaz. Nabi Ibrahim menuju ke arah Al-Qiblah. Gitu. Berarti Nabi Ibrahim perginya kemana? Ya, ke Hijaz. Ke arah Al-Hijaz. Ke arah paling selatan. Ke arah selatan yang paling selatan. Begitu kira-kira.
Ya, Iya. Apakah ada korelasinya dengan nanti antara nama Al-Hijaz itu dengan Mekah ini, Kang Suhaib? Alihnya dengan Mekah ya. Oke. Thank you banget Bang Totok. Pertanyaannya bagus ini. Sebentar. Mungkin Bang Totok apa saya sambil saya siapkan data dulu ya. Iya, iya. Ya, baik. Kita sapa dulu ada sahabat kita yang baru masuk ini. Assalamualaikum Pak Bayu. Halo Pak Bayu, apa suara saya jelas ya, Pak Bayu ya? Bagus. Bagus. Jelas, jelas. Oh, Ya. waalaikumsalam buat Kang Toto dan kawan-kawan, Kang Sueb dan yang lainnya. Ini alhamdulillah Pak Bayu kita bisa ini kita mulai rintis ini kegiatan sore ini Pak Bayu ya. Oh iya, Kang Toto. Memang seperti itu seharusnya dirintis lah. Dirintis tiap malam jam 10 terus. Waktu singkat capek kan? Iya, kurang puas ya kalau Ya, terlalu singkat ini. iya. Memang segala sesuatu Kang Toto memang harus dimulai. Kalau nggak dimulai, kapan juga akan bisa memulai kalau nggak diawali gitu Kang Toto. Iya, nah ini Pak Bayu ada banyak sekali fakta yang terkuak di sini Pak Bayu. Ternyata apa yang diceritakan di dalam Al-Quran ini kalau diruntut dari segi sejarah, ya apa yang dikupas oleh Kang Sueb ini melalui dokumen-dokumen yang mungkin usianya lebih tua dari Al-Quran ya. Kalau kita lihat dari segi tahunnya ya, kita tidak melihat dari sejak Al-Quran diciptakan di Lauhil Mahfuz ya, yang saya maksud itu adalah Al-Quran yang saat ini ya berbentuk buku gitu ya, berbentuk berbentuk mushaf gitu. Nah, ternyata apa yang diceritakan Al-Quran ini ada kesesuaian Pak Bayu gitu dengan sejarah yang sebenarnya. Mungkin Pak Bayu tadi baru ini ya, baru baru masuk. Betul betul. Saya baru masuk sehingga belum menyimak apa yang sudah dibahas. Ya saya tak menyimak dulu. Nanti sekiranya saya bisa ikut kontribusi bersuara, nanti tak bersuara. Tapi apabila saya tidak bisa ikut kontribusi karena ini berkaitan dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat, dengan kitab suci, saya tak cukup nyimak. Kecuali nanti kalau tema lain yang pembahasan memang saya bisa ikut kontribusi, saya baru ikut. Gitu Kang Toto, monggo dipersilakan. Iya, siap. Gimana Kang Soeb? Sebentar ya. Oke, Sambil iya. tanya dulu ya. Oh iya, sebelum dilanjut mungkin Kang Sueb, apakah lebih nyaman kalau Kang Sueb itu kita bertanya setelah Kang Sueb selesai, apa model-model seperti ini Kang Sueb? Jadi lebih nyaman yang mana kira-kira buat Kang Sueb agar tidak terganggu atau apa gitu? Kalau saya sih lebih bagus saya terangkan dulu baru selesai baru bertanya gitu kan. Di akhir-akhir ya, enggak? Kalau di sela-sela seperti tadi di tengah gimana? Ada ini enggak? Ada apa? Ada semacam kerepotan enggak? Kenapa? Kalau di pas lagi Kang Sueb menjelaskan seperti tadi, kemudian ada momen-momen yang kosong kita bertanya seperti itu, apa kurang boleh, nyaman boleh. atau gimana? Boleh. Enggak ya, jadi Kalau enggak saya ada bisa jawab. masalah ya. 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 Mau nggak dilanjut? Tadi kan kita udah tahu kan ke Al-Hijaz gitu kan. Nanti dia bakal mengarah ke jawabannya Bang Totok. Iya. Nah, Korelasi dengan kota Mekah itu tadi ya. Ya. Kita mengambil satu penjabaran lagi di sini yang sesuai dengan yang sudah kemarin saya jabarkan di channel saya ya. Sebentar. Wait. Bentar ya, saya lihat dulu.
Ya, jadi sambil menunggu Kang Soeb kembali, perlu kita sampaikan juga ini Pak Bayu ya kepada kawan-kawan, kepada pemirsa bahwasanya ring itu Zoom-nya dibuka setiap hari dan libur hanya di malam Jumat dan malam Senin gitu ya Pak Bayu. Jadi kawan-kawan yang ingin bergabung di Zoom kita monggo ya, di sini kita juga insya Allah mulai akan merintis jam-jam sore hari juga ya, agar kita lebih leluasa, nanti kita ada jam sore ada jam malam gitu ya Pak Bayu. Gimana Kang Soeb? Yuk, sudah sebentar ya. Lanjut. Nanti ini bisa mengarah ke penjabarannya Kang Toto. Jadi begini. Kita urut dulu ya. Siap, siap. Kita mulai dari Kejadian pasal ke-16 nomor ayat ke-7. Tadi udah tahu kan tempat tinggal Nabi Ismail di mana kan? Ya, di Hijaz ya. Hijaz ya. Oke, sip. Perhatikan di sini. Wa yimsa'a mal-akh Syam al-ain hammayim Midbar alha ain badarah syur. Badarah syur. Ya. Katakan di sini dalam Targum Rabi Syedagaun, dalam Targum Rabi Syedagaun dikatakan wa wajadaha malaqam lahu al-aina ma fil bariyah ala al-aina fit tariq khijri al-Hijaz. Ya. Dan telah menjumpainya, menemuinya Hagar, ya, Mal'akh Hashem, Mal'akh Yodevave atau malaikat Allah di suatu tempat yang disebut mata air di padang gurun itu, yakni disebut mata air itu di jalan yang disebut Al-Hijaz. Di sini yang disebut di Hijri, di sini yang disebut Hijri atau batu. Ya, yang disebut Al-Hijaz. Al-Hijaz di sini ya. Dalam versi rabbinik itu menjelaskan apa itu makna dari sur. Nah, sekarang kalau kita dihadapkan dengan fakta historis, Al-Hijaz itu letaknya di mana? Berarti di sekitar Mekah ya? Nah, itu dia. Jadi tidak ada perselisihan di antara para ahli bahwa apa yang dimaksud Al-Hijaz itu adalah wilayah Saudi Arabia sekarang. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau disebut Al-Hijaz itu wilayah Saudi Arabia bagian barat. Itu yang disebut Hijaz. Sementara di Saudi Arabia bagian timur disebut Najd. Najd ya, Najd. Pakai J. Jim, yeah. Najd. Jadi ada Hijaz, ada Najd. Kalau Najd itu di Saudi Arabia bagian timur. Sementara Al-Hijaz itu Saudi Arabia bagian barat. Nah, di situ disebutkan mengenai Al-Hijaz. Gitu. Yang dalam bahasa Ibrani di sini dikatakan, saya baca ulang ya. Wa yimsa'a mal-akh Hashem al-ain hammayim bamidbar alha ain bidarikh syur. Dan dia telah menemukannya. Menemukan siapa? Menemukan Hajar. Dia di sini yang dimaksud siapa? Mal'akh Adonai atau Mal'akh Hashem. Dan dia menemuinya itu di sumber mata air di suatu tempat yang kita sebut dengan padang gurun. Jadi Rabbi Syedagaun menjelaskan apa itu sur. Sur itu ternyata di Al-Hijaz. Nah, nanti kan bertanya-tanya gitu kan, kira-kira mata air ini apa sih? Nah, itu dia, Kang Syed. Sebentar, kita ambil dokumennya dulu, Rakrega. Kita lihatkan dokumennya dulu ya. Iya. Ini makin ke sini ini Pak Bayu. Makin ini ya.
makin menarik kita ini, makin mendekati dengan apa yang disampaikan Al-Quran. Jadi saya menggunakan ini dokumen namanya, itu kalau dibaca Khamesh Mikraot Gidolot, yang dimana ini suatu kitab untuk dijadikan alat pembantu untuk memahami kitab Torah. Yakni dalam hal ini yang kita buka tadi adalah kitab Kejadian, kitab Bereshit, dalam bahasa Ibrani Bereshit. Nah, kita lihat kira-kira isinya apa sih? Nah, ini mari kita kolek isinya. Kita apa isinya ya? Kita lihat isinya. Nah, dikatakan dari komentarnya Rabai Ibn Izra. Ya. Dikatakan begini. Isinya ya. Itu dibaca. Ki bekhal sana hayyu khagim hayismailim. Artinya sebab setiap tahun terdapat sebuah pelaksanaan peribadahan dari umat Ismail, di mana disebutkan dalam bahasa Ibrani adalah khagim. Gitu. Akar katanya khag. Kalau dalam bahasa Arabnya apa? Haj. Apakah itu? Udah tahu kan? Iya. Nah, dari yang dilaksanakan oleh siapa? Hayismailim. Umat keturunan Nabi Ismail. Hayismailim. Melaksanakan haji bagi umat Ismail. Nah, El-Hab'ir Hazot, ya, di sumur yang itu umat Ismail itu merayakan peribadahan haji itu di sumur yang itu. Gam hayom yik kare be'er Zam-Zam. Hurufnya zayin, mem, zayin, mem. Zam-Zam. Masya Allah. Iya. Gam Nah, hayom ini dia. Kare be'er Zam-Zam. Ya. Jadi mata air yang dimaksud tadi itu ya, kan saya? That's right. Dan juga pada hari ini, sumur itu disebutkan sumur Zam-Zam. Jadi begini, terjemahannya gini. Ki bekhal sana hayyu khakim hayismailim el hab'ir hazot gam hayom yaqare be'er Zam-Zam. Sebab setiap tahun ada perayaan ada pelaksanaan ibadah haji dari umat Ismail di sumur yang itu, pada sumur yang itu. El hab'ir hazot gam hayom yaqare be'er Zam-Zam, dan juga pada hari ini sumur itu disebutkan oleh orang-orang di situ adalah sumur Zam-Zam. Iya. Insyaallah. Dan ini bukan cuma satu orang rabi, ada dua orang rabi yang menyebutkan berpemahaman seperti ini. Iya. Yang tadi kan Rabai Ibn Izra. Nah, kalau yang itu namanya di atas. Sebentar. Ini apanya enggak muncul? Oh. Nah, Rabi Nubahya mengatakan begini. Bentar. Dikatakan ki bekhal sana hayyu hayismailim. Sebab setiap tahun ada orang-orang umat-umatnya Nabi Ismail khagim el hab'ir haze, melaksanakan haji di sumur yang itu. Gam hayam yaqare be'er Zam-Zam. Dan juga pada hari ini orang-orang menyebut sumur tersebut adalah sumur Zam-Zam. Melaksanakan haji sumur Zam-Zam. Ya kan? Nah, saya tambah lagi satu lagi di sini. Saya screen lagi. Nah,
dalam dijelaskan dalam komentarnya Imla Mikra mengatakan begini. Bebet hak kadosh Ismailim wahi hak kaba melason kuba. Rumah sucinya kaum Bani Ismail ya adalah Kaba melason kuba dari kata kuba. Dalam bahasa Arabnya Ka'bah ya. Nimsa'a bi'ir ikhad yaqra'uhu bir zamzam vehu lamizrah sorry Hakkaba ya ada sebuah sumur yang mereka sebut sumur Zam-Zam dan letaknya di sebelah timur Ka'bah gitu. Ubinyan katan me puar ya benui alaf wa qabbala biyad Yismailim sezehu habe erad smo semimenu shatta Yismail besato mivait Abraham aim imo Hagar. Dan terdapat sebuah bangunan kecil yang megah dibangun di atasnya. Ya. Yang itulah yang diterima oleh orang-orang Ismail bahwa ini adalah sumur. Yang mana sumur itu merupakan pernah terjadi Nabi Ismail itu minum di situ. Ketika Nabi Ismail dan ibunya meninggalkan rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail dengan ibunya meninggalkan rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya ada siapa? Ibunya Siti Hajar. Begitu ceritanya dalam dokumen ini. Gitu. Nah, dan juga ada sebuah opini bahwa dikatakan dalam Kejadian pasal ke-16 ayat ke-14 itu kan lokasinya ada dua, Kades dan Beret. Nah, kira-kira kan nanti pengen tahu gitu kan, kira-kira Kades dan Beret ini apa sih? Nah, hari ini alhamdulillah kita udah dapat jawabannya. Bentar saya lihat dulu ya. Kira-kira Kades dan Beret itu apa sih? Nah, supaya nggak ada yang di framing lagi. Supaya nggak di framing lagi, kita coba ya. Iya. Bentar. Ini tadi diambil dari dokumen-dokumen yang tergolong dokumen yang sangat tua ya, Kang Sulabi ya. Iya, otoritatif ini ntar ya, kita lihat dulu. Nah, kita lihat penjabaran para rabi kayak gimana gitu kan? Iya. Nah, di sini dikatakan alkin qara live era be era demal akh qayama ittakhazi allaha ya ha atau dalam kurnya hi ben rekam uven khagra. Kades sebagai rekem, Baret sebagai khagar. Nah, ini nanti kalau kita cuma baca seperti ini kan terkesan itu ada dua tempat. Bukan di situ nih tempatnya. Oh, tunggu dulu kawan. Tunggu dulu coy. Santai. Nanti kita lihat penegasannya di mana ya. Pada Rabai David Kimchi mengatakan David Kimchi memperjelas maksud dari Rabai Onkelos atau Radak. Nah, kita lihat di sini. Sorry. Dikatakan begini. Hinneven Kadesh Oven Baret Nathan Simon Lebeer Haze. Ya. Lebeer Haze. Enahu Lefi. Ya. Sekashire Adam Oto Yiten Shabeach
ya itin syabiyakh ya lemakom shebakhir betharikim ki le'ahavto shel Abraham shalach mal akh ya afilu lesafakhto ya shela eselo hayita holkhed ya bashelikhuto ubered hushur se zakhar lemeala ushnei shimot hayu lo lefikach zakhar et shneihem וכן אונקלוש תרגום שניהם ya tagra. Katakan begini. Nah, baret sama dengan sur. Ya. Masalahnya semakin luar biasa melihat bahwa Hagar tidak sedang melakukan misi atas nama Tuhan. Pada saat itu, baret sama dengan sur. Yang disebutkan sebelumnya lokasi itu dengan dua nama. Perhatikan. Baret sama dengan sur. Disebutkan sebelumnya lokasi itu dikenal dengan dua nama. Jadi lokasi sur atau Al-Hijaz itu namanya bisa dua dalam bahasa Ibrani. Bisa Kades, bisa Beret. Gitu. Jadi namanya bukan dua tempat, sebetulnya itu namanya dua. Ya namanya dua tapi tempatnya sama. Merujuk pada maksud tempat yang sama. Jadi Al-Hijaz yang dipahami oleh Rabbi Sedagaon, sur yang dipahami oleh Rabbi Sedagaon sebagai Al-Hijaz, ya. Dalam bahasa Ibrani adalah sur. Ternyata sur itu bisa disebutkan dengan dua istilah. Bisa Kades, bisa Beret. Iya, jadi mungkin biar pemirsa juga nggak bingung, ini seperti contohnya misalkan Jakarta juga kadang orang bisa bilang DKI gitu ya. Nah, lokasi itu gini, baret sama dengan sur. Yang disebutkan sebelumnya, yang Al-Hijaz tadi, lokasi itu dikenal dengan dua nama. Inilah mengapa Taurat menyebutkan kedua nama ini, juga mengapa Onkelos menerjemahkan sur sebagai sur dan beret sebagai Hagra. Gitu. Jadi penyebutan dua istilah yang disebutkan oleh Rabbi Onkelos ya, Hagra dan apa tadi? Sebentar. Hagra dan dalam Targum tadi ada dua istilah, Hagra dan Rekem. Ya. Kades atau Rekem atau Baret atau Hagar. Hagra atau Hagar. Itu sebetulnya namanya dua, tapi tempatnya sama. Gitu. Gitu. Nah, nanti kan tadi kan udah ada Ka'bah kan? Nah, kira-kira di Ka'bah itu apa sih yang dilaksanakan? Tadi kan udah tahu ada haji, ada jam-jam. Ya kan? Kita tambah satu lagi di sini. Terakhir. Ini juga jadi bukti bahwasanya Islam itu memang betul-betul mengikuti milah Ibrahim ya. Bantu aja ya. Iya dong. Dari kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Timurnya kemana sih? Nah. Dikatakan begini. Wahi masyafam mim mesyabu akha Shefara harhak kedem. Dikatakan wa kana maskanahum mim Makkah ila antaji ila al-Madinah ila al-Jabalu al-Syarqi. Ada kata Mekah dan Madinah. Nah, kira-kira tadi seperti kata Bang Toto gitu kan, ini Mekah di Al-Madinah ini apa sih yang dilaksanakan? Nah, tadi kan udah tahu kan? Hogim Ismailim. Kita lihat di sini. Rabbi David Kimchi memperjelas maksud dari Targum Rav Sedagaon. Dikatakan
Waihi musyafam akhir hafil laga biraru lahem itha arit ashir mimmisha at har hak kedem bihu har hamizrahi wa yashivu bajot ha arit. Mimmisha targum rafsha dia kawan, targumen tadi bahasa Arab tadi. Maka syalakhim yismailim nekhoksham. Maka ya merupakan sebuah tempat yang dimana umatnya Nabi Ismail itu berjalan di sana untuk merayakan sebuah perayaan di sana. Lekhoksham dari kata khaga, jamaknya khagim tadi, haj. Ismailim diterjemahkan apa itu? Kelihatan nggak itu teman, Bang Toto dan teman-teman? Kelihatan nggak itu? Yang saya tanda itu? Halo? Kelihatan ya? Iya kelihatan. Itu yang di garis merah itu Mekah sama The Muslim ya. Haji Ismailim itu merujuk kepada umat Muslim. Melakukan pilgrimage dalam bahasa Ibrani-nya lekhoksham. Merayakan perayaan khoksham di sana. Tadi Ka'bah sebagai apa? Bebet Hakados, rumah suci. Nabi Ibrahim berjalan kemana? Al-Qiblah. Al-Qiblah. Ya kan? Tadi kan artinya, di awal tadi. Iya, ini berarti menunjukkan bahwasanya eksistensi dari Ka'bah itu sendiri memang betul-betul sebagai kiblat ya. Itu dia yang saya maksud, Bang Totok. Iya. Nabi Ibrahim pergi kemana tadi? Dalam bahasa Arab. Iya. Al apa? Al-Qiblah. Al-Qiblah. Ya kan? Nabi Ismail tinggalnya di mana? Di Hijaz. Di Hijaz itu ada perayaan apa di situ? Haji. Ada haji dan sumur. Iya. Sumur Zam-Zam ada di situ. Tadi Haji Ismailin dalam bahasa Inggrisnya apa? Apa tadi? Muslim kan? Oh ya. Muslim merayakan apa tadi? Khagim, lekhoksham. Haji. Gitu. Jadi Ka'bah itu bukan berhala, Tong. Ya, itu Bait Hakados, rumah suci. Bukan berhala. Iya. Jadi memang mungkin bagi yang golongan-golongan yang berpemahaman sepotong-sepotong ya itu perkiraan berhala gitu kan, dikira berhala gitu kan. Padahal kalau kita simak dari sejarahnya melalui dokumen-dokumen yang tentu sangat terpercaya sekali, bukan ya, itu dijadikan tempat gitu. Ya kan? Ya, Nabi Ismail alaihissalam tinggal di Al-Hijaz. Ya kan? Nabi Ibrahim berjalan menuju ke arah Al-Qiblah. Nah, di tempat Al-Hijaz ada sumber mata air. Mata airnya apa? Bel Laharoy. Maksud dari Bel Laharoy adalah sumur Zam-Zam. Letaknya di mana? Di Kades dan Beret. Kades dan Beret itu merupakan dua nama, tapi merujuk kepada lokasi yang sama. Yaitu apa? Sur. Rabi Sedagon memahami kata sur sebagai Al-Hijaz. Gitu. Di air Zam-Zam terdapat rumah suci Nabi Ismail. Bebet Hakados, li Ismailim. Rumah suci umat Nabi Ismail. Umat Haji Ismailim diterjemahkan oleh Rabbi David Kimchi sebagai Muslim. Muslim merayakan apa? Haji. Kiblatnya apa? Ka'bah. Berarti selamat datang di kebenaran. Mission complete, Mas Totok. Alhamdulillah. Itu dia yang saya maksud dari tadi. Jadi ini harusnya kalau didengarkan oleh orang-orang yang sering menuduh bahwasannya kiblat itu adalah berhala atau sesembahan, ya Ka'bah itu sesembahan. Nah ini saatnya dia harus nangis ini. Harusnya karena malu gitu. Itu dia.
Iya kan? Iya, iya. Jadi Islam ini memang mengedepankan orang untuk berpikir dan belajar daripada hanya sekedar imani saja gitu Kang Sueb ya. Itu dia. Iya, iya. Gitu. Moga-moga. Jadi teman-teman sudah mengetahui Nabi Ibrahim, saya ulangi. Nabi Ibrahim berjalan ke sebuah arah yang disebut dengan Al-Qiblah. Ya kan? Iya. Nah, Nabi Ismail tinggalnya di mana? Al-Hijaz. Al-Hijaz. Di Al-Hijaz ada apa? Ada mata air. Mata air. Nah, di sekitar mata air, umatnya Nabi Ismail melaksanakan apa? Hajim, haj, lekhoksham. Haji di sana. Ya kan? Rabbi David Kimchi memahami Haji Ismail itu apa? The Muslims, umat Muslim. Iya. Letak dari sumur jam-jam itu dalam bahasa Ibrani Kades Oven Baret. Ya, dipahami oleh Rabbi Onkelos sebagai Khagra. Iya. Ya kan? Dipertegas oleh Rabbi David Kimchi bahwa dua nama tersebut itu merujuk kepada lokasi yang sama, yaitu apa? Al-Hijaz atau bahasa Ibrani Sur. Umat Ismail, Bani Ismail itu ngapain di sana? Melaksanakan haji. Di mana? Hakabah. Hakabah itu kiblat atau bukan? Kiblat umat Islam kemana? Arahnya kemana? Kita kalau sholat, umat Islam arahnya kemana? Arahnya ke Ka'bah. Nah itu dia, berarti Al-Qiblah. Al-Qiblah. Itu dia yang saya maksud. Jadi ini bukan semata-mata klaim dari orang Islam ya, mengklaim kebenaran. Tapi memang yang ngomong bukan orang Islam. Dari tadi kita nggak pakai dokumen Islam loh. Iya. Dokumen Yahudi itu. Jadi ini pengakuan dari seorang rabi ya. Bukan rabi main-main. Bukan rabi abal-abal. Iya. Gitu. Jadi ya, jadi mungkin itu dari saya ya. Ini terpecahkan kan misterinya? Jadi untuk itu dari saya ya sudah sangat jelas, sangat ya rinci tentunya bagi kita yang selama ini memahami dari pemahaman orang-orang yang suka motong-motong cerita, motong-motong sejarah. Akhirnya saat inilah kita tercerahkan gitu ya, betapa benarlah kebenaran Islam itu memang mutlak adanya gitu kan guys. Iya kan? Jelas ya? Jadi saya harap itu jelas ya teman-teman. Semoga kajian kita pada sore hari ini ya dapat memberikan sebuah catatan tambahan kita bersama untuk selalu belajar dan mengkaji lagi ya, untuk belajar selalu objektif dan selalu memberikan paparan yang ilmiah ya, tentunya bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semua ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk itu sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Sueb. Jadi banyak hal ya yang sangat-sangat bermanfaat ya untuk membuka wawasan kita betapa apa yang diceritakan oleh Al-Quran ini memang benar adanya. Ya benar adanya. Nah ini yang kita buka dokumen tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Bang Sueb itu bukan dokumen-dokumen dari Islam sendiri. Jadi artinya di sini bisa kita simpulkan Islam itu tidak mengklaim bahwasanya aku loh yang benar, ini loh yang benar. Tetapi orang sendiri yang memang mengakui bahwasannya inilah kebenaran yang ada di dalam Islam itu sendiri gitu. Nah, jadi terima kasih, menarik sekali Bang Sueb. Tadi sempat dibahas juga tentang kalau tidak salah tentang hijir ya. Nah, apakah hijir itu yang sekarang kita kenal sebagai hijir Ismail gitu.
Bang Syed? Kalau itu saya belum ketemu datanya. Iya, iya. Tapi Kalau yang itu. jelas ada itu ya Cuma jelas hijri itu artinya batu. Iya, tapi yang jelas ada itu di Hijaz itu ya. Di situ ya. Tapi tadi kan ada kan hijri itu kan? Al-Hijaz. Iya, iya. Hijri al-Hijaz. Hijri itu artinya batu. Oke, monggo Pak Bayu. Kalau berkenan untuk ngobrol-ngobrol ini Pak Bayu. Jadi sangat menarik sekali kajian kita ini. Halo Pak Bayu, monitor? Iya. Nah, jadi apa yang sudah kita terangkan ini sebenarnya sudah sangat jelas, kan. Jadi kayaknya tidak ada lagi yang harus ditanyakan mungkin ya. Karena yang sangat jelas sekali, terperinci, sangat nyata adanya gitu loh, Kang Syed. Bahwasanya ini, ternyata fakta-fakta yang kita dapatkan hari ini tidak sesuai dengan apa yang mereka kaum sebelah itu katakan tentang Nabi Ibrahim ini. Contohnya seperti tradisi haji itu sebenarnya memang sudah ada sejak zamannya Nabi Ismail ya, Nabi Ibrahim ya. Ya. Jadi bukan Islam yang mengaku-ngaku, akulah yang paling mengikuti milah Ibrahim, tidak, tetapi sejarah yang memang mengatakan itu gitu ya. Jadi masya Allah kan. Sejarah yang berkata, jadi Islam tidak perlu mengklaim dirinya benar karena Islam itu memanglah sebuah kebenaran gitu. Di mana-mana kalau emas, apapun yang diklaim orang tentang itu akan tetap menjadi emas gitu. Oke, Kang Sueb, kalau memang sudah dirasa sudah cukup, yuk kita cukupkan sekian ya ini Kang Sueb, karena insya Allah di daerah-daerah khususnya Indonesia bagian barat ini sudah menjelang sholat maghrib, Bang Syed. Yo, siap. Monggo. Ditutup aja Kang Totok. Iya, baik kawan ikhwan akhwatillah rahimakumullah, terima kasih atas partisipasi dari kawan-kawan semuanya, dan jangan lupa siaran ini nanti bisa kawan-kawan saksikan di channel-channel yang terafiliasi dengan Risalah Islam Media TV ya. Di antaranya ada Risalah Islam Media TV, dan ada juga Maulana bin Zakaria channel ya, nanti bisa kita saksikan juga di situ, dan juga bisa kita simak di dua sisi channel ya, Islam Cerebum serta channel-channel lainnya yang terafiliasi di bawah bendera Risalah Islam Media Channel. Dari studio Risalah Islam Media Channel, kami yang bertugas, saya Toga Haryanto beserta Kang Sueb dan Kang Bayu di sini, apabila ada sesuatu hal yang kurang berkesan di hati ikhwan akhwatillah semuanya, kami tentunya selaku manusia biasa yang tentunya tak luput dari kekhilafan, al-insan wa khalul khata' wan nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa, tentunya dengan segala kebesaran dan dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.